Selamat pagi anak-anak. Yo, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik semua? Oh, baik. Syukurlah kalau begitu ya anak-anak ya, semuanya sehat. Itu yang sakit berarti ya. Oke anak-anak, bagi yang belum menyalakan kameranya, Ibu minta untuk dinyalakan terlebih dahulu ya nak. Ayo dinyalakan kameranya. Ibu itu kangen sekali ingin melihat wajah kalian yang cantik, yang ganteng. Ayo nak dibuka yuk satu-satu yuk kameranya. Oke. Bagi yang mengalami kesulitan untuk mengaktifkan kamera ataupun kesulitan pada sinyal, bilang ke ibu ya. Jangan takut, ibu nggak akan menggigit kalian kok. Oke? Oke, ambil posisi yang baik duduknya. Alat tulisnya disiapkan. Ayo. Siapa itu? Oh, Lala. Ayo posisinya nak. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Ambil sikap doanya yang baik. Ayo. Tuh, siapa? Lili. Ayo, ambil sikap yang baik. Kita akan berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, ayo semangat. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Kita hari ini ada yang sudah lihat di jadwal yang sudah Ibu berikan. Hari ini kita mau belajar apa? Iya anak-anak, kita akan belajar tema mengenai cita-citaku. Bentar ya, Ibu akan share screen dulu. Sebentar ya anak-anak. Oke, apakah terlihat anak-anak? Terlihat ya? Oke, benar. Seperti yang dikatakan oleh si David tadi, kita akan belajar mengenai cita-citaku. Subtema 2 ya ini hebatnya cita-citaku. Nah, tujuan pembelajarannya adalah anak-anak bisa membaca puisi yang berjudul Menari dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan puisi tersebut. Kemudian, kalian bisa menjelaskan cara membuat puisi dengan baik dan benar. Yang kedua, dengan mencari informasi mengenai beberapa gerakan tarian daerah, kalian dapat mengetahui dan menjelaskan gerak tari kreasi daerah dengan rinci. Dan yang terakhir adalah kalian dapat mengikuti gerakan tari daerah dan mampu mempraktikkan gerakan tari kreasi daerah dengan percaya diri. Nah, nih, di sini Ibu ada teks bacaan. Kira-kira ini termasuk jenis apa ya anak-anak? Iya, David? Oh iya, benar ya. Termasuk dalam jenis puisi. Judulnya adalah Penari. Nah, jadi anak-anak, di sini Ibu punya puisi yang berjudul Penari yang diciptakan oleh Hascaya Triliun L. Ibu akan bacakan ya. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Lirikan mata yang tajam, berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan. Liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari. Dengan senyum ketelusan. Gerakanmu sungguh indah. Karena engkau menari dengan hatimu. Bagus sekali ya anak-anak puisinya. Puisinya bercerita tentang apa? Menari. Nah anak-anak, ketika kalian
kalian mendengar kata puisi, apa yang akan terdengar oleh kalian? Puisi itu seperti apa? Apakah puisi itu ini Bu, membacakan dengan penuh penghayatan, dengan penuh gerakan, ya kan? Menjiwai, seperti itu ya anak-anak ya ketika kalian mendengar kata puisi. Mungkin di sini anak-anak sudah ada yang pernah membaca puisi ataupun sudah pernah mendengarkan puisi seperti itu ya anak-anak. Bagus tidak? Pasti bagus ya anak-anak ya. Karena apa? Mereka membacakannya dengan sepenuh hati dan penuh penjiwaan. Nah, anak-anak, siapa yang di sini tahu mengenai pengertian dari puisi? Ada yang tahu? Mungkin ada yang lupa-lupa ingat ya. Oke, Ibu akan menjelaskan apa itu puisi. Jadi anak-anak, puisi adalah suatu karya sastra yang terbentuk atas susunan kata penuh makna. Jadi di setiap kata-katanya ini ya anak-anak, mereka tuh mempunyai arti yang tersendiri. Seperti tadi tuh, ya gerakanmu terlihat indah karena engkau menarikan dengan sepenuh hatimu. Karena apa? Makanya intinya apa anak-anak maknanya? Tariannya itu indah-indah karena mereka menarikannya dengan tulus dari hati mereka. Sehingga tarian yang mereka bawakan itu terlihat sangat indah. Seperti itu ya makna dari puisi yang tadi kita sudah lihat bersama. Seperti itu anak-anak. Nah, kemudian puisi ini ya anak-anak terbagi menjadi dua jenis. Di sini udah ada clue-nya. Yang pertama L, dan terdiri dari 4 huruf. Dan yang kedua itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf. Awalan depannya M, belakangnya N. Jadi, yang pertama adalah puisi lama. Ya anak-anak ya. Yang pertama ada puisi lama. Yang kedua adalah lawan katanya. Kalau lama berarti modern. Jadi puisi yang kedua adalah modern. Puisi yang pertama apa anak-anak? Puisi lama dan yang kedua adalah puisi modern. Oke, di sini kita akan bersama-sama melihat apa itu puisi lama dan apa itu puisi modern. Jadi puisi lama adalah puisi yang umumnya anonim atau nih anak-anak puisi yang penciptanya atau pembuatnya itu tidak diketahui. Jadi hanya ada judulnya nih. Misalnya Desaku. Tapi tidak ada penciptanya. Biasanya kan setelah judul di bawahnya ada penciptanya. Ya kan anak-anak seperti itu. Nah, tapi kalau di puisi lama ini dia hanya judulnya saja, penciptanya tidak diberitahu siapa. Seperti itu anak-anak. Dan kemudian puisi lama ini terdiri atas berbagai jenis. Salah di antaranya adalah pantun. Ya anak-anak, kalian pasti sering mendengar pantun. Ya, biasanya itu digunakan di acara kedaerahan seperti di Jakarta. Kalau pernikahan biasanya ada pantunnya, ya kan? Kemudian ada syair, ada talibun, ada mantra, dan ada gurindam. Oke, kita akan lihat bersama-sama anak-anak. Yang pertama adalah pantun. Pantun adalah puisi lama populer yang dikenal oleh masyarakat luas dan biasanya digunakan sebagai komunikasi maupun pada upacara adat. Seperti yang Ibu bilang tadi, di masyarakat Jakarta, masyarakat Betawi, biasanya mereka menggunakan pantun ketika ada acara adat pernikahan. Pada saat mempelai yang pria, pengantin yang pria akan datang ke rumah pengantin wanita, biasanya ketika mereka sampai di rumah si pengantin wanita ini, akan ada perwakilan dari masing-masing pengantin yang akan beradu pantun seperti itu ya anak-anak.
Kemudian yang kedua adalah syair. Syair adalah karya sastra yang berasal dari budaya Arab. Maaf ya, itu salah. Sebenarnya Arab, Ibu kurang A-nya. Yang berisi tentang sebuah cerita dengan nasihat di dalamnya. Kalau kalian pernah mendengar mungkin, apa ya anak-anak ya? Seperti tulisan-tulisan yang Arab-Arab atau Timur-Timur di sana yang ada unsur nasihat. Nah, itu biasanya disebut dengan syair. Baik, yang ketiga adalah talibun. Talibun apa sih, Bu? Talibun adalah puisi lama yang mempunyai sampiran dan isi, namun memiliki baris yang lebih panjang. Yang keempat adalah mantra. Nah, biasanya jenis puisi mantra ini dia selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis. Hal-hal yang apa ya mistis itu ya? Yang serem-serem lah, seperti itu ya anak-anak ya. Dan yang terakhir adalah gurindam. Gurindam ini adalah puisi lama yang berisi tentang suatu nasihat dengan aturan memiliki 2 baris dan bersajak AA. Oke, kita akan lanjutkan ya anak-anak. Sudah mengerti sampai sini? Ibu harap kalian sudah mengerti ya. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke dalam puisi modern. Puisi modern apa sih, Bu? Jadi, puisi modern adalah bentuk puisi yang tidak lagi terikat oleh aturan jumlah baris, rima atau ikatan lain yang umumnya digunakan dalam puisi lama. Jadi yang tadi kita sudah pelajari, di dalam puisi lama tadi kan ada yang bersajak AA, ya kan? Talibun tadi, kemudian ada yang minimal 2 sampiran, atau seperti itu, ada ketentuan-ketentuannya kan anak-anak. Nah, pada puisi modern ini, tidak ada lagi ketentuan seperti itu. Aturan seperti itu sudah tidak ada lagi. Jadi, semua orang yang ingin membuat puisi itu boleh bebas berkreasi seperti itu, oke? Nah, kita akan lanjut. Nah, di sini kita akan melihat apa itu perbedaan bait dan baris. Tadi sempat disinggung kan ya di sebelum-sebelumnya, bait, baris, sampiran, bait, baris, sampiran, seperti itu kan anak-anak. Apa sih bedanya bait dan baris? Oke, jadi bait adalah gabungan dari beberapa baris dalam puisi dan biasanya hanya terdiri dari 4 baris. Sementara baris adalah kalimat-kalimat dalam puisi yang memiliki makna dalam setiap barisnya dan biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Sampai sini paham? Jadi kalau baris itu dia kalimat atau kata-kata yang biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Sementara bait adalah gabungan-gabungan dari beberapa baris dan biasanya terdiri dari 4 baris. Ingat ya anak-anak, seperti itu. Oke, di sini ada langkah-langkah pembuatan puisi yang harus kalian ketahui. Jadi sebelum kalian membuat puisi, kalian harus mengikuti 5 langkah ini. Yang pertama adalah menentukan tema dan kata kunci. Jadi kalian harus menemukan dulu temanya. Kalian ingin, wah aku nih ingin membuat puisi tentang alam. Oke, kalian sudah ketemu temanya tentang alam. Kemudian kalian buat judulnya. Misalnya judulnya Keindahan Laut Indonesia. Laut termasuk dalam alam, ya kan? Kemudian yang kedua adalah gunakan gaya bahasa yang menarik. Kalian harus menggunakan gaya bahasa yang menarik agar pendengar itu tertarik untuk mendengarkan puisi kalian. Dan yang ketiga, pemilihan diksi dan ritme yang tepat. Jadi diksi ini seperti kata-kata, kemudian
intonasi kalian. Itu jadilah ya seperti itu ya anak-anak. Kalau kalian pernah mendengar EYD seperti tanda baca, kemudian ya dan yang lain-lain lah seperti itu anak-anak. Kemudian yang keempat adalah mulai menulis. Setelah itu kalian mulai menulis puisi kalian. Dan yang terakhir adalah menuliskan judul yang sesuai. Nah, anak-anak, tadi kan sebelumnya kita sudah melihat puisi tentang apa? Tentang penari. Nah, siapa yang di sini bercita-cita ingin menjadi seorang penari? Apakah ada? Wah, bagus sekali kalau ada ya. Nah, sebagai seorang penari ataupun seseorang yang tidak akan menjadi penari, namun kita harus bisa mengetahui tentang kebudayaan yang ada di negara kita. Salah satunya adalah kebudayaan tarian yang ada di negara kita. Jadi anak-anak, ada yang tahu kalau mendengar tari itu, apa yang akan kalian pikirkan? Gerakan, kemudian musik, apalagi ya, daerah, seperti itu ya anak-anak. Dan itu benar, tidak ada yang salah, karena di dalam tarian akan mencakup semua hal yang itu tadi. Nah, jadi seni tari adalah cabang seni yang mengungkapkan keindahan, ekspresi, hingga makna tertentu melalui media gerak tubuh yang disusun dan diperagakan sedemikian rupa untuk memberikan penampilan dan pengalaman yang menyenangkan atau menumbuhkan horizon baru bagi penontonnya. Nah, anak-anak, di sini terdapat unsur dari seni tari. Yang pertama adalah gerak. Tentu ya, dalam tarian harus ada gerakan ya. Kalau tidak ada gerak, hanya diam aja, itu ngapain ya? Mau jadi patung. Ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua adalah ruang atau panggung. Kemudian waktu. Waktu ini anak-anak adalah durasi atau lamanya tarian kalian ini. Misalnya 5 menit, 3 menit, seperti itu ya anak-anak, itu yang dinamakan dengan waktu. Kemudian tenaga, kalau menari itu harus tenaganya itu harus yang harus penuh agar tarian yang kalian tampilkan juga akan bagus. Kemudian yang kelima ada musik, keenam tema, ketujuh tata rias, tata rambut dan juga kostum, dan yang terakhir adalah tata pencahayaan. Dan semuanya ini harus ada di dalam sebuah pertunjukan tari atau seni tari. Agar apa? Agar tari yang dihasilkan menjadi bagus. Nah, ini anak-anak, ini ada contoh tari tradisional. Tari apa coba? Iya, pintar sekali. Ini ada tari tradisional, tari pendet. Dari pendet itu berasal dari daerah Bali. Kemudian ini. Wah, pintar sekali. Ini adalah tari piring yang berasal dari Sumatera Barat atau Padang. Kita akan lanjutkan. Ini pintar sekali. Ini adalah tari saman yang berasal dari Aceh. Dan yang ini, ada yang tahu? Ya, tarinya dari... Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu ya, sepertinya ya. Ini adalah tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Oh ya, dan Ibu akan memberikan tugas kalian membuat satu buah puisi bebas, temanya apa saja, kemudian nanti dihias dan dikirimkan kepada Ibu ya secara pribadi. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu lagi. Dadah.